setiap masalah dan pergumulan kami. Yesus, kami besar melebihi apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, di altar kudus Tuhan. Kami memuji-muji Tuhan, kami menyembah Tuhan, sebab kami tahu puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami umat-Mu di rumah kami masing-masing kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur buat hari yang baru, mengucap syukur buat keberkatan Tuhan, mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami sama-sama bersatu hati menaikkan pujian penyembahan kami kepada Allah, yang kami percaya daripada Tuhan datanglah pertolongan kami. Pagi hari ini kembali ya Tuhan, kami rindu untuk dituntun, diarahkan, dibimbing, dipimpinlah hidup kami, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami percaya firman-Mu itulah yang membersihkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami juga datang kepada Tuhan memohon belas kasihan-Mu, agar kami mengerti akan setiap kebenaran. Dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Roh Kudus. Di rumah umat-Mu masing-masing yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Karena hari ini firman akan kami dengar, dan kami percaya kuasa Tuhan ada atas masing-masing kami. Bicara bagi kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Pagi hari ini kita sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersyukur. Tatkala kita membuka mata kita di pagi hari, kita diberikan kesempatan untuk datang menghampiri tahta kudus Tuhan, sehingga kita percaya hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa Allah yang akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tergenapi apa yang firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya akan menerima yang baik dari Allah. Ayo sama-sama bilang sama saya akan menerima yang baik dari Allah. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kemarin kita sudah belajar sebelumnya bahwa Musa dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, dipersiapkan terlebih dahulu untuk pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Apa itu? Yakni membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, masuk dalam seluruh rencana Tuhan, yakni masuk dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu yang Tuhan rencanakan. Tapi Tuhan makai orang. Siapa orangnya? Musa. Itu sebabnya kemarin saya bilang, dan kemarin juga saya mengajak setiap kita, ayo jadi pribadi-pribadi yang siap diutus oleh Tuhan. Jangan tinggal dalam zona nyaman kita. Ada masalah kita, ada pergumulan kita, ada tantangan kita, Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Tapi ada masalah orang lain, ada pergumulan orang lain, Tuhan pakai saudara dan saya untuk menguatkan mereka. Iya kan? Sehingga pada akhirnya kita nggak boleh mencari-cari alasan dan berkata, tapi pendeta saya masih punya masalah, bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang lain? Tapi pendeta saya aja pergumulan saja masih ada, bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang lain? No, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak melayani sesama. Karena selalu saya bilang, masalah saudara dan saya, pergumulan saudara dan saya, ada Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Tapi masalah orang lain, pergumulan orang lain, ada kita yang menjadi berkat bagi mereka. Ada kita yang menguatkan setiap mereka. Ada kita yang mendoakan setiap mereka. Ya, puji Tuhan.
Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 22, firman Tuhan mengatakan seperti apa? Lalu Musa berkata kepada Allah, ini ketika Musa diutus oleh Tuhan. Musa melihat ada yang terbakar di sana dan Musa datang dan menghampirinya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, karena ketika itu Musa diutus, dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apa yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun temurun sampai hari ini. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang mengutus kita. Pergilah, ayat 16, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Kemarin kita sudah belajar bahwa apa yang dilakukan orang kepada kita, kita dirugikan, kita difitnah, kita mengalami ketidakadilan, Tuhan lihat dan Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian orang ada bilang, tapi sampai saat ini saya belum ditolong Tuhan pendeta. Berarti ada hal-hal yang memang sedang diuji, sedang diproses dalam kehidupan kita. Jangan lari dari pembentukan, jangan lari dari proses. Sama seperti bangsa Israel ketika masuk dalam padang gurun, bangsa Israel diproses di sana untuk memurnikan hati mereka. Jadi ada kalanya Tuhan memang mengizinkan masalah, tidak mengangkat masalah dari hidup kita, tapi Tuhan kuatkan kaki kita untuk menghadapi masalah. Amin. Karena itu kalau kita berdoa, Tuhan lalukan masalah ini dari hidup saya, tapi tidak lalu-lalu, berarti Tuhan mau kita hadapi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya hadapi. Amin saudara. Ketika kita menghadapi, Tuhan akan janjikan bahwa pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kamu hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia. Itu yang kita pegang dan itu yang kita percaya dalam kehidupan kita. Haleluya. Lihat ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Wow, inilah hebatnya, kerinduan dahsyatnya Tuhan kita. Tuhan gak mau melihat anak-anak Tuhan sengsara. Tapi kalau memang karena itu kita mesti dimurnikan, maka Tuhan akan kerjakan. Tapi sampai titik di mana kita penghabisan terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau pastikan Tuhan sediakan jalan keluar buat kita. Sebab Dia Allah yang setia, Dia menyediakan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Fersi, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada perubahan. Iya. Di mana dulu bangsa Israel dijajah, ditindas, menderita, Tuhan rindu mereka dibebaskan dari belenggu perbudakan untuk mereka masuk dalam perjanjian Tuhan. Mereka dibawa masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita mengalami janjinya, saudara. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Kita akan mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan karena kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Nah, tugas kita adalah ikuti tuntunannya. Sama seperti bangsa Israel dituntun dengan tiang awan dan tiang api di tengah-tengah padang gurun. Sederhana. Untuk apa? Karena bangsa Israel tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Demikian pula hidup kita. Kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita, tapi kita percaya kalau Tuhan arahkan hidup saya dengan firman-Nya, maka itu jauh lebih baik dari apa yang saya pernah cita-citakan, dari apa yang saya bayangkan dan harapkan. Jalan Tuhan selalu jalan yang terbaik buat setiap kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita dituntun, maukah kita diarahkan, maukah kita dipimpin? Ayat selanjutnya, ayat 18.
Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tujuan bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan 1. Ini ayat 18. Supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Kita diselamatkan tujuannya 1, supaya kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan salah arti. Kita diselamatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita beribadah datang kepada Tuhan, bukan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kita datang beribadah untuk mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Itulah tujuan kita. Makanya ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah perbudakan, dan Tuhan ingatkan kepada Musa, bilang sama Raja Mesir bahwa aku akan membawa keluar umatku untuk mereka beribadah, memberikan korban persembahan kepadaku. 3 hari perjalanan, bayangkan saudaraku, untuk beribadah mereka harus keluar dalam perjalanan 3 hari lamanya ke gunung Tuhan untuk beribadah. Jadi tujuan bangsa Israel diselamatkan, dibebaskan agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Sama seperti kita diselamatkan, tujuannya untuk kita beribadah. Kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ayat 19, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Jadi Tuhan udah kasih tahu nih sama Musa bahwa memang Raja Mesir ini keras, karena memang Tuhan izinkan terjadi supaya mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang dinyatakan melalui 10 tulah ini. Ayat selanjutnya, ayat 21. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Ayat 21 dan ayat 22. Lihat ya saudara ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, terhadap umat Tuhan, terhadap bangsa Israel, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat selanjutnya, tetapi tiap-tiap perempuan haruslah meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak, barang-barang emas, kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lihat saudara, ketika Tuhan keluarkan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Mesir, maka Tuhan tidak membiarkan mereka keluar dengan tangan hampa. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ini yang saya mau bilang, ketika kita diselamatkan, saya mau pastikan engkau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan takut untuk mengambil keputusan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Ayo sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Amin saudara. Apapun yang kita gumuli, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tetap pelihara kita. Karena itu jaminannya bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Siapa bangsa Israel di Mesir? Mereka budak. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan kamu keluar dengan tangan hampa. Aku akan membuat orang-orang Mesir bermurah hati dalam kehidupanmu. Sehingga ketika mereka meminta perak, meminta emas, minta kain-kain, mereka diberikannya untuk mereka keluar, membawa keluar barang-barang tersebut dari Mesir. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita hari ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang, siapapun dia. Siapapun dia. Kalau engkau istri-istri bilang, tapi pendeta suami saya ini keras kepala sekali. Mungkin kau suami-suami bilang, tapi istri saya ini sulit sekali dibentuk pendeta, sulit sekali untuk menjadi istri yang dengar-dengaran. Saya mau bilang, doakan. Karena kita sebagai manusia gak bisa pegang hati mereka. Kita sebagai manusia gak bisa pegang hati manusia lain, apalagi mengubahkan orang lain. Gak akan pernah bisa. Yang bisa mengubahkan, yang bisa menggerakkan, yang bisa mengendalikan hati manusia adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menggerakkan. Amin.
Kau sampai hari ini kau berhadapan dengan manusia yang kau pikir keras kepala, susah diatur, nggak mau dengar-dengaran. Anak-anakmu yang memberontak, doakan, sebutkan nama mereka dalam doa-doa kita. Karena saya teramat yakin dan percaya sebagaimana orang-orang Mesir yang penuh dengan kekejaman, kekejian, Tuhan gerakkan hatinya dengan belas kasihan. Maka ketika bangsa Israel keluar, diberikannya emas, diberikannya perak, diberikannya kain-kain. Demikian hal yang sama terjadi ketika kita mendoakan orang-orang yang kita rindukan, hatinya dijamah Tuhan. Siapapun dia. Lihat siapa Saulus, penganiaya umat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubahkan hatinya. Makanya firman Tuhan jelas katakan begini, aku akan memberikan kepadanya hati yang lain. Jadi ketika Tuhan menjamah seseorang, Tuhan mengubah seseorang, yang pertama kali diubah adalah hatinya. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita boleh melihat bahwa ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengubahkan hati seseorang, maka Tuhan sanggup mengubahkan hatinya benar-benar mengalami perubahan. Dan kita sebagai manusia jangan pernah berharap bisa merubah suami kita. Kita bisa merubah istri kita, nggak bisa. Kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah sama kita adalah Tuhan, karena Tuhan memegang hati. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang hati manusia. Makanya firman Tuhan bilang dalam Amsal 21, coba lihat Amsal 21 ayat yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Tuhan ingini. Jadi hati manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang alirkan, Tuhan yang arahkan kemanapun Tuhan mau. Lalu tugas kita apa? Tugas kita berdoa. Kalau ada orang yang hatinya keras, ada orang yang hatinya memberontak, ada orang yang hatinya menolak Tuhan, kita doa memohon, Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan hati orang ini. Sebutkan nama mereka di setiap doa-doa kita. Ya, istri-istri dengar baik, kalau engkau mau merubah suamimu, doakan setiap hari, sebutkan namanya. Biar Tuhan yang ketuk hatinya, karena ketika Tuhan putar hati seseorang, maka orang itu benar-benar berubah. Gak ada yang bisa menolak, gak ada yang bisa mereject. Makanya jelas firman Tuhan katakan, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 bilang begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi apa yang Tuhan kehendaki terjadi, pasti terjadi. Itu sebabnya kita bersyukur, karena kita tahu Tuhan yang pegang setiap kehidupan kita, dan semua ada dalam kendalinya Tuhan, saudara. Ya kan, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Bahkan Firaun, raja Mesir, pada saat itu Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hatinya, sehingga mereka tidak akan mengeluarkan umatku untuk pergi beribadah. Tuhan yang keraskan hatinya. Seakan-akan Tuhan kayak mempermainkan, tapi enggak. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Tuhan mau menampakkan kedaulatannya, bahwa masih ada yang lebih berkuasa daripada kamu. Dikatakan seperti itu mungkin kepada Firaun. Dengan 10 tulah yang ada, Tuhan berbicara kepada Firaun. Bahkan sampai 10 tulah Tuhan masih mengeraskan hatinya, sampai akhirnya mereka masih mengejar umat Tuhan yang sudah keluar, dan akhirnya binasa di Laut Merah, Laut Tiberau. Hari ini kita ingatkan, kita merenungkan firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan bilang, iya, tidak ada yang bisa bilang tidak. Apa yang Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup. Makanya selalu saya bilang sama umat Tuhan, engkau jangan takut kalau hari-hari ini engkau dirugikan, engkau mengalami ketidakadilan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua itu ada dalam kendali Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua dalam kendali Tuhan. Semua itu Tuhan yang pegang. Kita ini di dunia Tuhan melihat kecil, saudaraku. Tuhan bisa atur segala sesuatu dengan cara-caranya yang ajaib. Karena itu ada beberapa hal yang saya mau bagikan pagi hari ini sebagai tugas kita, sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa semua dalam kendali Tuhan, semua dalam kontrolnya Tuhan. Maka yang pertama,
belajar hidup berserah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama-sama, saya harus berserah. Ada banyak anak-anak Tuhan ngotot pengen jadi seperti apa yang dia inginkan. Oh, saya pengennya seperti ini, saya pengennya seperti ini. Kalau Tuhan bilang enggak akan terjadi. Kalau Tuhan bilang tertutup, tidak akan pernah terbuka. Kalau Tuhan bilang terbuka, tidak akan pernah tertutup. Kenapa? Karena kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Ini yang selalu saya bilang kepada setiap umat Tuhan. Jangan stres, jangan tertekan, jangan panik, jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang ketika segala sesuatu terjadi di luar kendalimu. Karena memang kita manusia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Semua hanya ada dalam kendalinya Tuhan. Karena itu ketika sesuatu terjadi di luar kendali kita, ingatlah, semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Amin. Semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Bahkan alam semesta Tuhan mengendalikan. Ketika murid-murid ada di perahu, maka mereka digoncang oleh angin, oleh badai. Dan Yesus sedang tidur di buritan. Alkitab katakan Yesus terbangun dan meredahkan angin dan danau tersebut. Sehingga murid-murid itu terkagum-kagum. Siapa dia? Sehingga angin dan danau pun tunduk. Ya karena dia Tuhan, alam semesta takluk sama dia. Bahkan setan-setan ketika mereka turun, murid-murid bersama Yesus turun, ketemu dengan orang-orang yang kerasukan setan dari Gadara, pekuburan, saudara. Mereka tahu, mereka kenal, mau apakah engkau anak Allah? Yesus bilang, keluar. Setan-setan bilang, udah pindahin aja kami ke babi-babi, supaya kami keluar ke sana. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Kita tahu, kita menyembah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang menaklukkan baik manusia, alam semesta, maupun roh jahat. Makanya Rasul Paulus tahu betul akan hal ini, sehingga dia mencatat bahwa setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut kepada nama Yesus, karena kepadanya diberikan kuasa untuk menguasai apa yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Segala sesuatu Tuhan yang atur, segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Ya, jadi karena kita tahu segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, maka yang pertama, belajar hidup berserah. Jangan panik ketika sesuatu terjadi di luar kendali kita. Jangan panik, tenang. Karena kita tahu, saya mau berserah Tuhan kepada Tuhan. Orang yang berserah bukanlah orang yang gampang menyerah. Orang yang berserah adalah orang yang tahu bahwa rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Hati-hati dengan orang yang berserah. Suami-suami, kalau istrimu udah banyak diam, berserah, waduh, ngeri kita, saudara. Istri-istri, kalau suamimu udah banyak berserah kepada Tuhan, banyak doa, hati-hati. Orang yang berserah adalah orang yang mengangkat tangannya. Dan ketika dia mengangkat tangannya, maka Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan menggantikan dia berperang. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apapun yang dunia katakan tentang tahun 2023, tinggal beberapa hari lagi kita menghabisi tahun 2022 ini. Kita sudah ada di bulan November. Berarti saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan menyelesaikan 2022, kita masuki 2023. Yang kata orang 2023 penuh dengan kegelapan. Yang kata orang tahun 2023 akan penuh dengan gejolak-gejolak ekonomi yang tidak jelas. Kita hidup bukan karena apa kata orang. Kita hidup karena apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Firman Tuhan katakan apa? Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Kita terukir di telapak tangan Tuhan. Itu yang kita pegang, bukan omongan orang. Omongan orang yang belum jelas, yang penuh dengan apa? Prediksi.
Belum tentu. Tuhan bilang nggak jadi, nggak jadi. Kalaupun Tuhan izinkan, kita ada dibuat dalam perbedaan, karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menolong setiap kita. Katakan amin, haleluya ya. Jadi yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, karena semua dalam kendali dan kuasa Tuhan, maka belajar hidup berserah. Kita berserah bukan karena kita nggak paham firman Tuhan. Kita berserah justru karena kita tahu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Makanya kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, karena semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan, maka jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena terkadang Tuhan pakai orang jahat untuk memberkati orang benar. Haleluya. Loh, ini yang kita pegang dalam firman Tuhan. Allahku sanggup mengubahkan segala kutuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar saat ini. Ayo, baik di Facebook, Instagram, TikTok, ya kan, chat, ketik, Allahku sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ayo. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Amin. Kita percaya. Itu sebabnya kita bertindak. Kita nggak mau balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena saya tahu peperangan saya, perjuangan saya bukan melawan darah dan daging. Peperangan saya, perjuangan saya melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Kalau ada orang jahat, berarti orang itu sedang dipakai roh jahat. Orangnya tidak jahat, karena orang itu adalah jiwa yang terhilang. Amin. Kita tahu bahwa orang berdosa dikasihani Tuhan. Karena itu pastikan buat setiap kita menyadari manusia jahat, ada orang-orang jahat yang memang bisa dipakai oleh setan. Tapi saya tahu Tuhan saya berkuasa, yang bisa memakai orang jahat untuk mendatangkan berkat buat hidup saya. Contoh, engkau difitnah, engkau tidak usah membalas. Justru terkadang karena dengan fitnahan orang, engkau jadi terkenal, engkau jadi, usahamu jadi semakin maju, pekerjaanmu semakin banyak dilihat orang. Cara promosi Tuhan kita nggak pernah tahu. Terkadang Tuhan mempromosikan kita dengan cara-cara yang saya pakai unik. Tuhan memperkenalkan usaha kita, Tuhan memperkenalkan cara kerja kita dengan cara-cara yang unik. Mungkin kita difitnah orang, mungkin kita dirugikan orang, mengalami ketidakadilan, tapi di end of the day-nya, ujung-ujungnya itu baik buat kita. Amin. Jadi jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Terkadang orang-orang jahat itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Lihat kisah hidupnya Yusuf. Ada orang-orang sekitar dia yang jahat, merencanakan yang jahat, memfitnah dia. Ternyata Tuhan izinkan agar mempromosikan kehidupan Yusuf. Dan karena itu jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Roma 12 ayat 17. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kenapa? Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nggak usah pusingin orang lain, taburan orang lain. Oh, tapi pendeta dia buat jahat sampai sekarang belum nuai-nuai. Itu urusan dia sama Tuhan. Nggak usah kita pikirin. Lakukan aja apa yang kau mau tuai dalam hidupmu. Tabur sesuatu, apa yang kau mau tuai dalam hidupmu. Nggak usah pusingin taburan orang lain. Orang lain mau nabur kejahatan dalam hidup kita, itu urusan dia akan menuainya kok. Kalau bahasa orang dunianya karma Israel. Iya kan? Tapi kita orang percaya tahu bahwa apa yang ditabur seseorang itu yang akan dituainya. Makanya Tuhan Yesus bilang, apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain menerimanya, lakukan itu kepadanya mereka. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya kamu menerimanya, agar kamu mengalaminya, lakukan itu terlebih dahulu buat orang lain. Atau bahasa dunianya, jangan nyubit kalau kamu nggak mau dicubit. Jangan fitnah kalau kamu nggak mau difitnah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya, jadi apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Nggak ada orang yang nabur biji apel nuainya buah anggur, saudara, nggak ada.
Nggak ada. Selalu dengan apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai. Ya. Jadi yang pertama, karena semua ada dalam kendali dan kuasanya Tuhan, maka yang pertama belajar hidup berserah. Yang kedua, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan, maka tetaplah tenang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali ketenangan mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan besar. Tenang aja dulu. Ada masalah, jangan panik. Engkau difitnah, jangan panik. Jangan langsung balas. Tenang aja dulu. Karena kita nggak tahu, terkadang Tuhan bawa kita masuk dalam agendanya besar Tuhan, sehingga akhirnya kita melihat apapun bisa Tuhan pakai. Keadaan, peristiwa, orang-orang dan sekalian Tuhan bisa pakai. Tujuannya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi tetap tenang. Ketika sesuatu terjadi di luar kendalimu, engkau mendengar kabar yang tiba-tiba menggetarkan engkau, menjadi takut, menjadi panik, menjadi sedih. Hari ini kita diingatkan, tetaplah tenang. Tenang, tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini sebagai bahan perenungan. Segala sesuatu dalam kendali Tuhan, saudara. Tugas kita berserah. Tugas kita jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Dan yang ketiga, pastikan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tenang. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Dia menyertai kita, Dia menopang kita, Dia menguatkan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah memuji-muji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami kuat menghadapi apapun di sepanjang hari ini. Dan hari ini secara khusus kami belajar tentang firman-Mu, bagaimana Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami sadar betul, apapun bisa terjadi dalam hidup kami, tapi semua terjadi dalam rencana Tuhan. Semua terjadi dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya bagian kami tetap berserah. Kami gak mau menjadi orang-orang yang sok pintar, sok tahu, sok paling bisa, tapi kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami berserah. Kami berserah, kami mau mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu mengingatkan kami hari ini untuk kami tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Apapun bisa terjadi di dalam hidup kami, di luar kendali kami, tapi semua terjadi dalam kendali dan campur tangan Tuhan. Bahkan hari ini kami juga diingatkan untuk jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena kami tahu terkadang ada orang-orang jahat yang memang Tuhan izinkan ada di sekeliling kami untuk membawa hidup kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun. Termasuk ada orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup kami, yang kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu di rumah mereka masing-masing. Dalam kesetiaan mereka bergabung untuk mengikuti ibadah doa pagi, karena mereka percaya Allah berfirman, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami datang kepada Tuhan karena kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan kesanggupan, kekuatan, penghiburan, kekuatan, pengharapan buat kami menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini hamba berdoa, mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, bergabung bersama-sama, mengikuti live doa pagi ini dalam nama Yesus. Allah yang memberkati kehidupan mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga menyerahkan setiap pokok-pokok doa mereka ke dalam tangan Tuhan.
Kalau ada yang berdoa buat rumah tangga mereka, biar Allah yang memulihkan, Allah yang menjaganya. Ada yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan dalam usaha mereka, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup mereka, berdoa, mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan-pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, yang mengikuti ibadah pagi hari ini, biar kasih-Mu melawat mereka, kasih-Mu menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun terangi mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, kalau ada orang-orang yang hari ini bergabung dalam doa pagi, mereka memiliki kekhawatiran, mereka memiliki ketakutan, kecemasan untuk mengalami hari depan, menghadapi hari depan, mengatasi dan menjalani hari depan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau yang hari-hari khawatir, cemas, takut menghadapi apapun, taruh tangan kananmu di dada. Firman Tuhan katakan kepadamu tidak diberikan roh ketakutan. Engkau diberikan roh Allah yang membuat engkau dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Itu sebabnya hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung di dalam nama Yesus. Biarlah setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran, kecemasan dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka, hamba cabut dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan gantikan dengan kekuatan, pengharapan, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan juga setiap mereka yang mungkin hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, ataupun engkau sedang berdoa buat sanak saudaramu, keluargamu, temanmu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mari taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Engkau yang berdoa buat keluargamu, sanak saudaramu yang sedang sakit, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, hamba ucapkan berkat dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin mereka sedang berbaring di rumah-rumah sakit. Mungkin mereka sedang terbaring di rumah mereka, di ranjang orang sakit. Hari ini kami perkatakan firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Ada mereka anak Tuhan yang mengikuti doa pagi ini, yang mengalami kelemahan tubuh dan menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Karena kami percaya firman-Mu katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami perkatakan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami terima, kami mengalami kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini, mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hidup umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kekalutan hidup, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hati mereka, sehingga mereka tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus memberikan damai, Roh Kudus memberikan kasih, sukacita, pengharapan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati kota kami. Kami ucapkan berkat kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kami berdoa buat kota kami karena kami percaya kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota kami. Kami doa dalam nama Yesus, biarlah Allah yang memberkati sehingga kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati Tuhan. Bahkan kami beribadah di kota kami masing-masing dengan tidak terhalangi oleh apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kota-kota di mana anak-anak Tuhan tinggal dan berdoa dalamnya adalah kota-kota yang tenang, kota-kota yang damai, kota-kota yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat. Pada akhirnya kami bersatu hati mengucapkan berkat buat bangsa kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya Indonesia dipandang mata Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia disertai Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, Indonesia penuhi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, kami sepakat mematahkan dan menggagalkan dalam nama Yesus.
Perlindungan Tuhan ada atas Indonesia. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RT RW, dalam nama Yesus kami doakan. Bahkan Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, kami doakan mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka ya Tuhan dituntun, diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan, dan pada akhirnya mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa di bangsa kami. Tuhan berkati gereja-gereja, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, bergandengan tangan, bersatu hati, agar di hari-hari akhir ini menuai bilangan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Beri kami kepekaan untuk hidup dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ucapkan berkat di sepanjang hari ini. Kami berjalan dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Segala apa yang baik yang berasal daripada Tuhan kami kecap dan kami terima di sepanjang hari ini, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan apa yang kami doakan sudah kami terima dan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah online kita selesai. Sekarang waktunya kita keluar dan jadi berkat. Ingat, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam campur tangan Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, karena kita mengerti Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai setiap langkah kita, dan Tuhan yang menjadi pembela kita. Doa saya menyertai setiap kita. Kita ketemu kembali besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Facebook, TikTok, Instagram, dan Zoom. Tinggal pilih saudara mau ikut yang mana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.